nama Iwan Nur Fatimah Bustami dengan NIM 2533 Saya dari Fakultas Agroteknologi dengan program studi Agribisnis Universitas Klima Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses reproduksi kelapa sawit untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan. Simak sampai akhir ya. Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia, dengan produksi mencapai 46 juta ton pada 2024 per 2025. Sektor ini sangat strategis bagi perekonomian nasional, berkontribusi besar pada ekspor non-migas dan menyediakan berbagai produk turunan yang penting. Nah, sebagai komoditas yang dapat banyak digunakan di dunia, pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana sebuah kelapa sawit dapat terbentuk dari awal hingga siap dipanen? Tanaman kelapa sawit memiliki dua jenis bunga jantan dan bunga betina. Keduanya berada pada pohon yang sama, tapi tumbuh di tanden yang terpisah. Ini awal dari proses pembentukan buah kelapa sawit. Dalam proses penyerbukan alaminya, kelapa sawit dibantu oleh serangga kecil bernama kumang penyerbuk atau Elaedobius cameronicus. Kumang inilah yang memegang peranan penting dalam memindahkan serbuk sari agar terjadinya pembuahan. Kumbang membawa serbuk sari dari bunga jantan menempel di tubuhnya, lalu memindahkannya ke kepala putik pada bunga betina. Disinilah proses penyerbukan dimulai, sebuah tahapan kunci dalam siklus reproduksi kelapa sawit. Setelah polen mendarat pada putik, ia menembus ke bagian dalam bunga menuju ovarium. Disinilah terjadi pembuahan, langkah yang menandai dimulainya proses pembentukan buah. Bunga betina yang berhasil dibuahi akan berkembang menjadi bekal buah sawit. Dalam beberapa bulan, buah kecil ini akan terus tumbuh, mengeras, dan perlahan berubah warna menjadi orange hingga merah ketika hampir matang. Perubahan warna ini merupakan indikator penting yang digunakan oleh petani untuk menentukan waktu panen terbaik. Tandan buah yang telah matang berwarna merah menyala. Bagian daging buah atau mesokarp mengandung minyak sawit, sementara bijinya atau kernel juga menghasilkan minyak inti sawit. Kedua jenis minyak ini memiliki nilai ekonomi tinggi dan digunakan dalam berbagai produk pangan maupun industri. Biji dari buah sawit yang diproses dapat digunakan sebagai benih untuk ditanam kembali. Dari biji inilah lahir tanaman muda yang akan tumbuh menjadi pohon sawit baru, melanjutkan siklus kehidupan di perkebunan. Siklus yang berulang ini menjaga ketersediaan tanaman produktif dan mendukung keberlanjutan produksi kelapa sawit. Dengan memahami proses reproduksi ini, kita dapat melihat bahwa setiap tetes minyak sawit dihasilkan melalui rangkaian proses alam yang terjadi secara teratur dan sangat bergantung pada keseimbangan ekosistem.